Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni pada mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ari Rohmawati. Pada materi pertama yaitu pengertian, ciri-ciri, dan fungsi karya sastra dengan anggota kelompok pertama, saya sendiri Hani Alfaida sebagai moderator. Dan yang kedua, Nabila Oleh Syifa. Yang ketiga, Kurnia Dewi. Yang keempat, Fajar Ayu Asmoro. Dan yang terakhir, Zuhdan Arif Rahman. Pengertian karya sastra. Sastra berasal dari bahasa Sangkerta, yaitu kata sastra yang merupakan kata serapan dari bahasa Sangkerta. Memiliki makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata sas yang memiliki makna instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada kesusastraan atau sesuatu tulisan yang memiliki arti, makna, dan juga sesuatu yang memiliki suatu keindahan tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Sumarjo dan Sumaini. Mereka mengatakan bahwa salah satu pengertian sastra adalah seni bahasa yang memiliki makna lahirnya sebuah karya sastra, yaitu untuk dinikmati diri sendiri atau juga untuk dapat dinikmati oleh siapa saja yang membacanya atau pembacanya. Untuk dapat menulis dan menikmati karya sastra secara sungguh-sungguh dan karya yang baik, sangat diperlukan pengetahuan tentang sastra. Tanpa pengetahuan tentang sastra yang cukup, penikmatan atau sebuah karya sastra hanya bersifat dangkal, sementara dan sepintas saja karena kurangnya pemahaman yang tepat. Sangat diperlukan pengetahuan akan sastra, karena agar semua orang tahu apa yang dimaksud dengan sastra. Karya sastra bukanlah ilmu. Karya sastra adalah seni yang memiliki unsur kemanusiaan di dalamnya, khususnya perasaan, sehingga sangat susah diterapkan untuk metode keilmuan. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran, kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Karya sastra dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Contoh karya sastra fiksi seperti novel, puisi, prosa, dan drama. Sedangkan contoh karya sastra non-fiksi seperti esai, biografi. B. Pengertian karya sastra menurut para ahli. 1. Seni. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa sebagai mediumnya. 2. Marcel Esten. Sastra atau kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia. 3. Ahmad Badrun. Menurutnya, sastra ialah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan garis simbol-simbol lain sebagai alat dan bersifat imajinatif. 4. Angleton. Sastra adalah karya tulisan yang halus, adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjangkan, dan ditebalikan dijadikan ganjil. 5. Aristoteles. Sastra sebagai kegiatan lainnya melalui agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. 6. Panuti Sajiman. Sastra sebagai karya lisan dan tulisan yang memiliki keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan keungkapan. 7. Plato. Sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan. Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan. Oleh karena itu, nilai sastra-sastra semakin rendah dan jauh dari dunia ide. 8. Taum.
Sastra adalah karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif, atau sastra adalah penggunaan bahasa yang indah dan berguna yang menandakan hal-hal lain. 9. Robert Scholes. Menurutnya, sastra itu adalah sebuah kata, bukan sebuah benda. 10. Sapardi. Dia memaparkan bahwa sastra itu adalah sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa sendiri itu merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. 11. Lefevre. Menurutnya, sastra adalah deskripsi pengalaman kemanusiaan yang memiliki dimensi personal dan sosial sekaligus, serta pengetahuan kemanusiaan yang sejajar dengan bentuk hidup itu sendiri. 12. Welk and Warren. Menurut mereka, sastra adalah suatu kegiatan kreatif dan sederetan karya seni. 13. Tarin. Menurutnya, sastra adalah objek dari gejolak emosional penulis dalam mengungkapkan seperti perasaan sedih, frustasi, gembira, dan sebagainya. 14. Sumarno. Menurutnya, sastra merupakan pengalaman ekspresi pribadi manusia berupa pikiran, perasaan, ide, semangat, iman dalam bentuk gambar yang membangkitkan tarik beton dengan alat bahasa. 15. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sastra adalah karya tulis yang bila dibandingkan dengan tulisan lain, ciri-ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi-isi dan ungkapannya. Karya sastra berarti karangan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastra memberikan wawasan umum tentang masalah manusiawi, sosial, maupun intelektual dengan cara yang khas. Pembaca sastra dimungkinkan untuk menginterpretasikan teks sastra sesuai dengan wawasan sendiri. C. Ciri-ciri karya sastra. Ciri-ciri sastra antara lain: 1. Isinya dapat menggambarkan akan manusia dengan berbagai bentuk permasalahannya. 2. Terdapat tatanan bahasa yang baik dan indah. 3. Cara penyajian dapat memberi kesan yang menarik bagi pembaca. 4. Sastra memberikan hiburan. Dalam lubuk hati manusia terpatri kecintaan dan keindahan. Manusia adalah makhluk yang suka keindahan. Karya sastra adalah apresiasi keindahan itu. Karena itu, karya sastra yang baik selalu menyenangkan pembaca. 5. Sastra menunjukkan kebenaran hidup. Dalam karya sastra terungkap berbagai pengalaman hidup manusia, yang baik dan yang jahat, yang benar maupun yang salah. Karena itu manusia dapat memetik pelajaran dari hal yang baik. 6. Sastra melampaui batas bangsa dan zaman. Nilai-nilai kebenaran ide ataupun gagasan dalam karya sastra yang baik bersifat universal sehingga dapat dinikmati oleh bangsa manapun. 7. Isinya dapat menggambarkan akan manusia dengan berbagai bentuk permasalahannya. 8. Terdapat tatanan bahasa yang baik dan indah. 9. Cara penyajian yang dapat memberikan kesan dan menarik bagi sang pembaca. Baiklah, materi yang selanjutnya D. Fungsi karya sastra. Dalam kehidupan masyarakat, sastra mempunyai beberapa fungsi meliputi 1. Fungsi rekreatif, yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. 2. Fungsi didaktif, yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. 3. Fungsi estetis, yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. 4. Fungsi moralitas, yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya sehingga tahu moral yang baik dan buruk karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. 5. Fungsi religius, yaitu sastra pun menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.